Kalau kita meminta kepada Allah untuk urusan dunia, apakah juga termasuk hal tersebut syirik? Nah, adapun syirik dalam berdoa, memang pada asalnya di antara bentuknya adalah kita meminta dalam berdoa tidak kepada Allah. Karena dalam berdoa ataupun dalam ada dua, syirku ad-doa dan juga ada syirik masalah, sebenarnya ada pembagiannya. Di antara syirik doa ya ketika kita berdoanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang sudah meninggal. Bahkan ketika kita berdoa kepada Rasulullah itu juga dilarang. Jadi sampai sekarang pun masih ada kaum muslimin yang berdoanya itu kepada Rasulullah dengan berbagai macam modelnya. Ada yang langsung ya Rasulullah, misalkan tunaikanlah hajatku. Ada yang berdoa ya Rasulullah sampaikan kepada Allah misalkan. Atau menggunakan ketika berdoa meyakini tempat-tempat khusus itu sebagai tempat yang mustajab, yaitu berdoa khusus di kuburan. Yaitu entah itu kuburannya Rasulullah ataupun kuburannya para wali, menganggap tempat itu lebih utama untuk berdoa dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Maka itu juga bisa masuk ke dalam syirik doa. Adapun orang yang meminta untuk tujuan dunia, apakah termasuk kesyirikan atau tidak? Wallahu a'lam. Ketika kita minta doa, ketika kita berdoa meminta dunia, pada asalnya itu adalah boleh. Kita berdoa untuk urusan dunia pada asalnya boleh. Tapi ketika kita itu doanya untuk dunia, maka ingat kita juga tidak akan mendapatkan akhirat. Maka dari itu ketika dahulu di zaman sahabat itu kebiasaan, bukan kebiasaan, beberapa sahabat itu meminta kepada Allah di sisi Ka'bah itu minta urusan dunia. Tidak ada unsur akhiratnya sama sekali. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina wa ma lahu fil akhirati hasanah. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Di antara manusia itu ada yang berdoa kepada Allah hanya ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia ini, namun tidak menyebutkan akhirat sama sekali. Maka turunlah ayat itu dan juga ayat berikutnya. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbku, ya Allah, berikanlah aku kebaikan di dunia dan berikanlah aku kebaikan di akhirat, wa qina adzabannar, dan selamatkanlah aku di neraka. Jadi apabila kita berdoa untuk urusan dunia, ini nasihat saya untuk saya pribadi dan juga para jamaah, selalu dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Minimal, ya Allah jika ini baik, minimal, maka mudahkanlah. Contoh ingin dunia, biasanya yang diinginkan dunia apa? Rumah misalkan. Ya Allah, saya apabila memilih rumah ini baik, maka mudahkanlah dan berikanlah keberkahan. Itu ditambahi. Atau seorang yang ingin kuliah, mau lulus SMA ingin kuliah ke ITS, karena ITS termasuk yang favorit, soalnya paling dekat. Kemudian dia berdoanya kepada Allah, ya, boleh nggak saya misalkan doa, ya Allah mudahkanlah saya masuk ke ITS. Pada asalnya itu boleh, nggak ada ganjaran, nggak ada dosa, karena hukumnya mubah. Namun itu eman, karena tidak mendapatkan pahala. Dan juga kalau doanya demikian saja, titik saja, ketika tidak dikabulkan oleh Allah, itu lebih banyak kecewanya. Ya Allah, dulu saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah sholat, kok enggak dikabulkan, saya tidak diterima di ITS dan yang lainnya. Padahal setiap kali tanya orang, nanti kuliah di mana, saya kuliahnya nanti di ITS. Itu akan banyak apa? Kecewanya. Tapi ketika dia doanya dikaitkan dengan akhirat, dengan kebaikan, misalkan dirubah, ya Allah jika saya kuliah di ITS itu membawa kebaikan, baik untuk urusan dunia dan juga akhirat, bisa membahagiakan orang tua, maka mudahkanlah. Jika memang ini kampus yang terbaik bagi saya, maka mudahkanlah. Nah, ketika di situ, ketika nanti tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
ya sebenarnya dikabulkan karena kabulkannya yang terbaik. Ketika dia tidak masuk ITS, dia tahu bahwasanya yang dia minta itu sebenarnya bukan ITS-nya, namun dia diberi pilihan yang terbaik untuk dunia dan akhirat tadi. Sehingga ketika dia tidak diterima di ITS, oh ternyata mungkin saya akan diterima tempat yang lain yang akan lebih baik bagi saya. Oh bisa jadi ketika saya ini memaksakan masuk di ITS, itu nanti tidak baik untuk saya, baik itu untuk dunia maupun akhirat saya. Jadi itu lebih baik ketika berdoa seperti itu, ada tambahan untuk kebaikan baik di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam.